Halo BMers, di episode Bipreneur kali ini gue bakal ngajak kalian untuk main ke salah satu brand produk lokal. Bukan brand fashion seperti baju, celana, sepatu, ataupun topi dan lain sebagainya. Tapi gue bakal ngajak kalian untuk main ke salah satu brand lokal yang cocok banget buat kalian para biker atau yang suka motoran nih. Karena gue mau main ke 14 Garage, yaitu salah satu brand produk helm lokal yang kece banget pastinya. Karena kita syuting ini di sore hari dan kayaknya bakal sampai sana tuh malam. Kalau kalian mau tahu keseruannya seperti apa, ikutin terus ya. Nah BMers, kali ini gue udah bersama Mas Zulkarnain selaku owner dari 14 Garage. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa sih 14 Garage itu, kita simak ya obrolan gue dan Mas Zul. Halo Mas Zul, apa kabar? Yuk Mas, serangga. Mas Zul, Kabar baik. boleh bisa diceritain nggak sih awal berdirinya si 14 Garage itu seperti apa? Ini mungkin bakal agak panjang nih ceritanya Oke. ini ya. Waktu itu sih di tahun 2017 atau 17 akhir 18 ya lebih tepatnya. Ini secara nggak sengaja gitu. Jadi kayak saya dari Facebook dan ngelihat ada kayak UMKM kecil lah, dia kayak pencetak bahan-bahan fiberglass gitu. Khusus bahan fiberglass untuk motor apa segala macam. Nah, suatu saat si UMKM itu ngebuat kayak helm, cuma helmnya nggak jelas banget menurut saya gitu. Ya dari konsepnya masih kayak kurang gitu. Terus akhirnya saya coba approach, saya ngobrol-ngobrol begini. Ternyata wah orangnya enak nih, ini orangnya asik, bisa diajak maju lah, diajak kerja sama gitu. Akhirnya saya datang, itu UMKM di daerah Solo sih gitu kan. Jadi saya jelasin maksud saya ini. Saya berencana buat kayak ngebuat sebuah produk, ngebuat brand helm klasik. Kepikiran tuh pangsanya dulu helm klasik itu ada di tahun waktu itu ya, ada, cuma harganya itu mahal sekali, itu kayak di atas 2 juta, 3 juta, dan itu berarti pangsanya kelas atas berarti ya, sementara kelas bawah nggak ada. Saya mau coba nih dengan kos yang di sekitaran harganya bisa di bawah 500.000 lah waktu itu, di bawah 1 juta sih lebih tepat. Kira-kira bisa dapat seperti apa sih di sana? Akhirnya bisa nih kayak gini. Oke, akhirnya habis itu saya riset, saya bikin tim, saya riset, desain segala macam. Konsepnya sih kita angkat ini helm-helm kayak gini. Ya. Itu dari tahun 70-80 sih. Wah, kita coba nih, kita adaptasi, kita modernisasi sedikit. Kira-kira jadi gimana? Jadilah beberapa model. Terus akhirnya kita coba trial, dites, dibuat, dibikin. Kita branding lebih proper, dan itu waktu itu 14 masih kecil banget sih. Kita jualan mulai start online, kecil-kecilan dulu. Akhirnya mulai deh naik, jualan makin naik. Sampai sekarang titik ini model makin nambah, terus ya kita nge-expand ke produk-produk yang lain juga, seperti itu. Ya kurang lebih kalau misalkan per bulan sekarang bisa keluar lebih dari 500 helm gitu. 500 produk helm? 500 produk helm atau lebih, itu rata-rata segitu. Cuma kalau misalkan lagi rame banget bisa lebih banyak gitu. Banyak lagi. Dan malah sekarang kayak brand-brand gede ikut-ikutan. Ikut-ikutnya ya? Saya nggak mau nyebut sih apa, cuma ya. dia ngebuat lah bentuk yang sama, cuma agak sedikit lebih modern aja. Nah, berarti kan helm seperti ini kan desainnya bisa dikatakan sekarang tuh terkenal culture. Benar nggak sih, Mas? Betul. Nah, berarti umumnya sekarang tuh dipakai oleh anak-anak pecinta motor yang custom chopper. Sebenarnya desain-desain dari model helm ini untuk motor-motor custom doang kah atau bisa sebenarnya Justru harian? Karena kita agak sedikit dimodernisasi, malah orang yang pakai motor apapun bisa pakai. Banyak yang kayak cuma masih metikan biasa, metik tempur lah gitu. Banyak juga yang pakai, terus kadang ada juga yang dipakai mobil mungkin, tetap yang buat balap ada juga. Jadi nggak sebatas itu sih ya, nggak kita buat klasik tok gitu, karena kalau misalkan kita nggak ada improvement terlalu klasik ya pasarnya kecil. Iya. Kita mau buat pasarnya besar ya gimana.
awal kan helm nih Mas. Kebetulan aku lihat di sini kan ada kayak jaket, Iya, beberapa jenis jaket. ini ada Ini sih. apa namanya, produk dari Fortune Garage Ini kita dari kita sih ini ngedesain buat apa namanya, buat pelengkap juga tambahan dari kayak jaket-jaket motor sih. Cuma kadang juga ada yang pakai buat sepeda yang kayak gini jersey kan, bahannya bahan yang nyerap keringet ya. Iya, Yang iya, pakai olahraga juga ada aja gitu. Nah, berarti kan helm seperti ini kan desainnya bisa dikatakan sekarang tuh terkenal culture. Benar Betul, nggak sih, Mas? betul. Nah, berarti umumnya sekarang tuh dipakai oleh anak-anak pecinta motor yang custom chopper. Sebenarnya desain-desain dari model helm ini untuk motor-motor custom doang kah atau bisa sebenarnya Justru untuk harian? Karena kita agak sedikit dimodernisasi, malah orang yang pakai motor apapun bisa. Bisa pakai. Banyak yang kayak cuma masih apa metikan biasa, Iya. metik tempur lah gitu. Banyak juga yang pakai, terus kadang ada juga yang dipakai mobil mungkin. Tetap yang buat balap ada juga. Jadi nggak sebatas itu sih. Ya nggak kita buat klasik tok gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ada improvement terlalu klasik ya pasarnya kecil. Iya. Kita mau buat pasarnya besarnya gimana? Untuk sejauh ini punya berapa tim nih Mas dari 2018 sampai sekarang? Kalau yang di store di Jakarta ini ada 5 orang sih. Cuma kalau yang di tempat produksi ada banyak gitu. Berarti Fortune Garage ini bukan hanya membangun sebuah usaha ya, tapi membangun sebuah apa ya, untuk Ekosistem. teman-teman ekosistem ya kan, teman-teman di tadi Jawa Tengah untuk Jawa Tengah, membangun ya. Ya banyak sih, ada yang di Jawa Tengah, ada yang ya kalau jaket kan nggak di sana juga gitu. Iya. Kita ya banyak memberdayakan UMKM lah seenggaknya. Walaupun kita UMKM juga kita bisa memberdayakan UMKM juga. Betul, gitu. berarti kolaborasi itu dalam sebuah bisnis penting berarti. Iya, karena kalau misalkan kita nge-start, kita mau ngebuat pabrik besar-besaran, itu cost-nya pertama besar, kedua butuh main resource, dan ketiga kalau kita mau jualan instan seperti itu tuh sulit. Banyak trial dan errornya, apalagi kita belum punya pengalaman timnya gitu. Makanya lebih baik ini ada tempat nih yang bisa mengerjakan sesuatu, misalkan ini mencetak bahan-bahan, mencetak, ada yang bisa nge-molding, ada yang bisa sculpting gitu, ada yang ngecat, di sini ada tukang jahit dan lain-lain gini. Ya udah kita satuin aja gitu. Jadilah satu produk. Nah, BMers, kita agak bergeser sedikit nih dari tempat yang tadi. Sekarang udah dipenuhi dengan berbagai macam helm dan desainnya juga macam-macam nih. Biasanya kalau misalnya untuk ngedesain ini, produksinya itu misalnya kayak gini atau dibatasin misalnya per bulan cuma 100 atau... Enggak, jadi kita ngelihat juga itu ada ada produk yang lebih banyak dicari gitu. Satu produk ada warna yang lebih dicari juga di produk tertentu. Jadi biasanya kita yang banyak dicari kita lebihin produksinya. Biasanya Tapi kalau yang lainnya pemanis, tambahan atau ya beberapa kan karena kita udah kebanyakan produk sih. Jadi orang kadang bingung juga gitu. Dan biasanya yang paling laku yang dari dekat kita ini nih, desainnya yang mana? Dan warna apa? Paling cepet sih ini pasti. Oh ini. Ini sama aja nih Bandit RX itu yang salah satu yang paling cepet juga. Kenapa paling cepet? Karena modelnya itu bisa nggak terlalu retro banget, retro tapi nggak terlalu retro. Bisa buat ke motor modern, Matic, Motor tempur yang tadi Mas sport, bilang ya? motor tempur juga bisa. Terus kalau misalnya untuk kayak ini nih Mas, ini menarik nih, desainnya itu kayak ini pakai tangan Ini atau hand drawing ya, ini hand drawing tangan. Biasanya agak mahal sih, yang kayak Agak gini itu limited. Oke. Kita buat terus, jadi kita kolaborasi, ada ya seniman lokal lah. Oke. Jadi kita kayak minta tolong aja nih gambarin dong, terserah dia mau gambar apa gitu. Oh gitu, berarti kolaborasinya Heeh. gue punya helm nih. Kan dia nggak mau diatur, biasanya nggak mau diatur. Gitu. Oh gitu ya. Jadi udahlah buat aja gitu. Oh, oke. Biasanya juga terbatas Mas? Terbatas dan mut-mutan juga. Kalau mau dibikin sama dia ya udah, kalau nggak mau ya udah. Gitu. Oh. Nah, ngomong-ngomong soal harga, biasanya ini range dari helm-helm Fortune Garage sih dari range Kalau berapa? kalau yang full face itu dari 450-an sampai sekitar 500 ribuan. Itu untuk yang standar. Cuma kalau yang limited, entah karbon atau hand drawing itu ada tambahan sekitar 350 ribu.
Oh, sebenarnya sekitar 800-an lah ini. Betul. Oke. Cuma kalau untuk yang half face itu di bawah di sekitar 300-an lah, 300-an. Masih ya ini mah terjangkau lah maksudnya Iya, untuk karena helm-helm. kalau di range-nya waktu itu, di zaman itu harganya di atas 2 juta gitu. Wah iya. Jadi Mas, untuk material sendiri nih dari helm-helm dari 14 Garage itu terbuat dari apa? Kalau kita sih gunain fiberglass. Jadi kalau plastik ABS itu kebanyakan helm-helm yang beredar di pasaran sekarang itu pakai plastik ABS. Itu standar lah, standar SNI itu biasanya plastik. Cuma jeleknya plastik itu dia terlalu ringan ya. Dan kalau jatuh itu impact-nya kemungkinan pecahnya gede. Kalau fiberglass emang agak sedikit lebih mahal costnya. Agak sedikit lebih berat, mungkin sekitar 20%. Tapi kekuatannya lebih karena biasanya kayak buat material body kit mobil, speedboat itu pakai fiberglass. Waktu itu kita pernah ngetes juga kalau kita bikin video asal-asalan gitu. Lagi iseng aja ini ada lem reject, terus kita ini aja kita hancur-hancurin, kita timpuk-timpuk batu segala macem. Nggak kenapa-napa tuh, batunya pecah segala macem, cuma lecet-lecet doang catnya gitu. Video yang asal-asalan malah viral. Gitu. Iya. Ada bisa dicek di Instagramnya 14 waktu itu. Berarti kalau misalnya teman-teman yang beli helm ini harusnya terjamin lah ya keamanan. Malah kadang banyak yang suka curhat gitu. Min, mantep nih ngasih screenshot gitu. Udah habis kecelakaan gini, ini nggak apa-apa, selama gitu. Ada. Untuk menjalani bisnis helm ini Mas, kan bisa dibilang agak berbeda nih sama anak muda lain yang biasanya bisnis tuh paling fashion, kuliner, apalagi sekarang banyak coffee shop gitu-gitu. Ada strategi khusus ya Mas untuk menjalani bisnis ini? Strategi khususnya sih nggak terlalu khusus ya. Jadi karena dari bisnis yang kita jalani itu bisnis hobi, itu nggak kalah sama bisnis barang pokok. Karena biasanya orang kalau udah hobi itu nggak mikirin uang gitu, ajar aja terus. Dan ya kita pasti mainin di beberapa marketplace, terus juga kita mainin di sosial media, kita buat ya beberapa strategi sosial media lah, seenggaknya tujuannya untuk mempertahankan branding. Ya strategi kita sih paling ya itu aja, perkuat brandingnya terus, jangan sampai brand kita turun lah seenggaknya. Helm ini sendiri Mas, kan tadi di belakang sebelum kita syuting Mas bilang bisa request sih. Request yang bisa di-request oleh para pembeli itu paling biasanya yang datang ini kan yang di sampel gini kayak masih kosong ya, nggak ada apa-apa gitu, kayak masih polosan. Biasanya finishing aja sih, kayak aksesoris kecil-kecilan, kaca visornya mau dibuat apa, terus liningnya mau seperti apa, apakah dibikin chrome gini biar lebih klasik atau tetap hitam biar sporty gitu. Kacanya mau dibuat seperti apa, sizingnya. Oke, last question nih Mas, buat teman-teman BMers yang kira-kira mau buka usaha atau membangun usaha, ada nggak sih Mas kiat-kiat yang bisa dikasihkan gitu, versi Mas aja? Kiatnya ini agak panjang nih kalau cerita. Nggak apa-apa. Ini bukannya saya so tahu juga gitu, cuma berdasarkan pengalaman gitu. Jadi saya nggak cuma punya satu usaha, ada beberapa gitu. Salah satunya kalau misalkan kita mau mulai usaha itu pastikan usaha itu unik. Kalaupun itu bukan usaha yang unik dan banyak kompetitornya, satu, buat identitas yang kuat. Yang kedua, start low aja. Kadang orang banyak yang tiba-tiba ngumpulin modal gede, berharap berharap tinggi, ternyata strategi dan lain-lainnya produknya juga kurang. Untuk penjualan tergantung apa yang lo jual. Kalau lo jual sesuatu barang kebutuhan seperti hobi dan lain-lain, coba deh pelajarin namanya digital marketing, perluas di sosial media dan lain-lain, gunain marketplace. Kita nggak perlu repot-repot lagi zaman dulu kayak buat bikin website dan lain-lain ya. Kebanyakan sekarang kita bikin aja halaman semacam link tree gitu lah, buat kayak mentalin orang entah WhatsApp atau ke Tokopedia dan lain-lain gitu. Oke Mas Dul, terima kasih banyak nih Mas Dul. Sebelum kita pamit, Mas Dul boleh dipromosiin nggak sih nih 14 Garage ada di mana? Untuk cabang kita baru satu di sini aja di Jakarta. Sisanya paling kayak reseller aja. Cuma kalau untuk mau ngelihat Instagram bisa cek di @14.garage. Tokopedia-nya 14 Garage, Shopee-nya juga sama 14 Garage. Bukalapak juga sama 14 Garage. Ada nomor telepon atau? Nomor telepon
nggak apal sih, buka aja Pokoknya ada Instagramnya, ntar ada klik link di bio, dan di situ bebas deh mau klik apa lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Zul ya atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga Mas Angga. Oke, Bemers, cukup sekian bincang-bincang gua dan Mas Zul. Sampai jumpa di episode Bipreneur lainnya ya. Bye Bemers.